يصلي سنة لعيد الأضحى ركعتين جميعا رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan inayahnya, kita semua kaum muslimin dapat merayakan hari Idul Adha dengan tenang dan khidmat dan melaksanakan sholat Id dengan khusyuk dan tadaru dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dinamakan juga Idul Kurban karena sejak fajar menyingsing di pagi hari ini sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah nanti, atau yang disebut dan dikenal hari Tasyrik, selama 4 hari berturut-turut kita telah berada dalam suasana Idul Adha, hari raya yang terbesar dalam Islam, hari raya yang membayangkan betapa besarnya dan agungnya jiwa umat Islam yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa sejarah kita temui peristiwa penting dalam arti dan makna Idul Adha, di mana baginda Nabi Ibrahim alaihi salam telah memberikan pengorbanan yang besar dan mengagumkan dengan pemberian pengorbanan yang besar penyembelihan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dengan pengabdiannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas pengabdian itu dengan menukar Ismail dengan seekor kambing. Pengorbanan yang besar yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh agama Islam telah dianjurkan untuk melaksanakan pula oleh kaum muslimin sebagai tanda daripada keikhlasan dan kesediaannya untuk memberikan pengorbanan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan kurban yang lazimnya disebut kurban itu merupakan ukuran bagi setiap kita sampai berapa besar kesediaannya untuk berkurban demi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging dari hewan-hewan yang kita potong, kecuali hanya niat amal kita yang ikhlas sajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, la yanallahu luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya dalam surat Al-Hajj ayat 27 bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging-daging yang menjadi korban dan tidak akan pula darahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima takwanya. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita memperoleh pelajaran bahwa hewan-hewan kurban yang kita potong tersebut, baik kambing, kerbau maupun lembu, maka bukan daging-daging dan darah-darah dari hewan-hewan itu yang diterima Allah, melainkan ketaatan kita yang ikhlas dan pengabdian kita yang sungguh-sungguh, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang setimpal. Maka pengorbanan dan pengabdian itulah suatu didikan Islam kepada umat Islam buat memperkuat jiwa sosial dan dermawan, serta untuk melatih dan membiasakan umat muslim ataupun umat Islam mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya bagi keselamatan dan kebahagiaan umat bersama, serta bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta kejayaan umat Islam. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan berkurban dari segi memperoleh keridhaan Allah, maka sungguh kurban ini sangat hebat sekali pahalanya, sebagaimana yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya berkurban itu untuk melaksanakannya, berkurban itu untuk yang melaksanakannya dibalas Allah dengan pahala. Wa idilal mukhdalil wal musyrikin wa dammir a'da'ad din
Allahumma alif baina qulubil muslimin wal mu'minin wa yassir maqasidahum fi mal tamusu li aslahi umuri dunya wad din. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana hadhil aminatan mutmainah wa sa'ir buldatal muslimin. Allahumma rfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyuba mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina indonesian khassa wa min qaryatina srimangantan khassa wa min buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin wansurna ala alqaumiz zalimin wansurna ala alqaumil munafikin wansurna ala alqaumil hasidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dan nilai rohani yang dapat kita petik dari ajaran dan pelaksanaan ibadah kurban. Karena itu adalah tugas kita semua untuk mencontoh dan mengambil tauladan dari darah dan dari derap dan langkah serta sikap baginda Rasul Ibrahim dalam mewujudkan dan mempertahankan keyakinan kepada Allah. Semua orang tahu bahwa dari drama besar ketiga tokoh baginda Ibrahim alaihissalam, ibunda Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, itulah awal peristiwa besar yang kemudian menjadi sejarah sampai saat ini. Tokoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah harus dijadikan contoh bagi ayah-ayah masa kini dan masa depan. Ia amat mencintai anak dan istrinya, tapi cintanya kepada Allah adalah di atas segala-galanya. Karena itu ia rela mengorbankan apa saja, bahkan mengoborkan putranya sendiri sekalipun, lantaran untuk memenuhi panggilan Allah. Godaan iblis yang tak henti-hentinya tidak mampu menggoyahkan imannya, bahkan semakin tambah dan tetap hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian sejarah peristiwa kurban ini, Ibunda Siti Hajar sebagai seorang istri dan ibu yang amat kuat imannya dan setia kepada yang demikian ini pada suaminya serta cinta dan kasih sayang kepada putranya, ibu yang demikian ini wajib diteladani oleh para ibu masa kini. Ia seorang ibu yang baik, sabar dan tabah. Ia tidak duka ketika suaminya meninggalkan seorang diri di gurun Sahara. Ia merelakan suaminya pergi karena kepergiannya itu untuk memenuhi panggilan ilahi. Ia rela berkurban dan mengorbankan apa saja kalau memang yang demikian untuk bakti kepada Allah. Ia tidak mempan digoda setan, walaupun godaan itu menggiurkan, ia menolak semua godaan itu. Karena itu tekad dan tulus ikhlas dari Ibunda Siti Hajar itu perlu dicontoh dan diteladani oleh kita semua, khususnya oleh para kaum ibu dan wanita-wanita masa kini. Kesetiaan istri kepada suami.
sallallahu